Di sela-sela waktu senggangnya, Abu Nawas duduk santai di depan rumah sambil menghirup secangkir teh panas. Tak lama kemudian lewatlah kawan Abu Nawas yang bernama Tuan Hamid. "Wah, itu kan Tuan Hamid. Mampirlah sebentar Tuan Hamid," sapa Abu Nawas. "Maaf Abu Nawas, saya lagi buru-buru," balas Tuan Hamid. Dan pada keesokan harinya, Tuan Hamid kembali berjalan melewati rumah Abu Nawas. Kali ini ia menerima ajakan Abu Nawas untuk duduk bersamanya. "Mukamu kenapa kelihatan kesal begitu Tuan Hamid?" tanya Abu Nawas. "Ini Abu Nawas, aku ini nggak habis pikir dengan perilaku istriku. Dia itu maunya menang sendiri," tutur Tuan Hamid. "Oh, jadi kemarin kamu tidak mau mampir karena sedang disuruh istrimu?" tanya Abu Nawas. "Iya, kalau aku telat sebentar saja, dia langsung ngomel-ngomel. Itu membuatku tak tahan Abu Nawas," balas Tuan Hamid. "Ya sudah, namanya juga wanita, maunya menang sendiri," ujar Abu Nawas. "Kamu sih beruntung Abu Nawas, punya istri yang penurut," timpal Tuan Hamid. "Lah, kata siapa? Istriku bahkan lebih galak daripada istrimu," sahut Abu Nawas. "Ah, yang bener. Jadi kamu juga takut sama istrimu? Kenapa bisa begitu? Kamu kan terkenal orang cerdik Abu Nawas," tanya Tuan Hamid. Abu Nawas pun lalu menceritakan awal mula ia takut dengan istrinya. "Jadi gini Tuan Hamid, dulu waktu kami masih pengantin baru, kami jalan-jalan menuju pasar. Nah, di tengah perjalanan, istriku melihat kucing yang bulunya sangat indah. Lalu oleh istriku, kucing tersebut dipegang dan digendongnya. Padahal aku sudah memberitahu kalau kucing itu galak dan suka mencakar. Tapi istriku tak menghiraukannya. Ya, akibatnya tangan istriku kena cakar. Nah, ini bukannya berteriak kesakitan, istriku malah tersenyum dan berkata, 1. Ia lalu memegang kembali kucingnya dan berusaha menggendongnya. Kucing tersebut seketika langsung mencakarnya kembali, dan tangan istriku pun berdarah. Tapi ia tetap tersenyum dan berkata, 2. Untuk ketiga kalinya, istriku mencoba memegang dan menggendongnya. Kucing itu pun kembali mencakarnya, dan istriku kembali berkata, 3. Nah, setelah hitungan ketiga itu, ia langsung mengambil tali dan mengikat leher kucing tersebut sampai kucing itu mati. Aku yang melihat tali itu spontan membentaknya. 'Hei istriku, kau gila ya?' Sambil tersenyum, istriku menatapku dan berkata, 1. Lalu aku kembali berkata kepadanya, 'Istriku, kucing itu kan tak bersalah. Kenapa kau membunuhnya?' Untuk kedua kalinya istriku menatapku dengan tersenyum. Ia berkata, 2. Nah, sejak saat itulah aku tak berani membantah perkataannya, apalagi sampai membentaknya. Takutnya nanti hitungan ketiga juga akan menimpa padaku sama kayak kucing itu." Spontan Tuan Hamid tertawa terpingkal-pingkal mendengar cerita Abu Nawas. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Dimanapun ia menemukannya, maka dia berhak mengambilnya. Pada suatu malam, Baginda Raja kaget dan terbangun dari tidurnya. Baginda Raja baru saja bermimpi buruk dengan nafas yang terengah-engah. Pada keesokan harinya, Baginda Raja terlihat sangat gelisah. Ia masih saja terngiang-ngiang tentang mimpinya semalam. Sang menteri yang senantiasa mendampingi Baginda Raja merasakan kegelisahan yang dialami rajanya itu. "Ampun Paduka yang mulia, kenapa Paduka terlihat murung? Apakah Paduka sedang kurang sehat?" tanya sang menteri. "Tidak wahai menteriku, aku sehat-sehat saja. Cuma tadi malam aku mengalami mimpi buruk. Entah kenapa mimpi itu begitu membekas dalam pikiranku.
Hal inilah yang membuatku menjadi gelisah, jawab Baginda Raja. Mendengar jawaban Baginda Raja, sang menteri lalu memberi saran. Lebih baik Paduka utarakan saja mimpi tersebut kepada ahlinya. Kalau Paduka terus-menerus memendamnya, nanti mempengaruhi kesehatan Paduka, ujar sang menteri. Iya, benar juga katamu. Wahai menteriku, panggilkan peramal istana untuk datang kemari, titah Baginda Raja. Dan singkat cerita, datanglah seorang peramal menghadap Baginda Raja. Lantas Baginda Raja menceritakan mimpi yang dialaminya. Tadi malam aku bermimpi aneh sekali. Di dalam mimpiku aku melihat semua gigiku menjadi tanggal. Pertanda apakah itu? Tanya Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, mimpi yang dialami Paduka itu pertanda kurang baik. Mimpi itu berarti kesialan akan menimpa Paduka. Karena menurut pengetahuan hamba, setiap gigi yang tanggal itu berarti seseorang anggota keluarga Paduka akan meninggal. Dan jika semua gigi tanggal, ya berarti kemalangan besar bagi Paduka yang mulia. Karena dalam waktu yang dekat ini, semua anggota keluarga Paduka akan meninggal dunia, kecuali Paduka sendiri, jelas si peramal. Pertanda buruk dari si peramal itu membuat Baginda Raja marah. Penafsiran macam apa itu? Saya tidak suka, bentak Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja memerintahkan prajuritnya untuk memberikan hukuman cambuk kepada si peramal. Di hari berikutnya, Baginda Raja kembali memanggil peramal yang lain. Maka datanglah si peramal menghadap Baginda Raja. Kepada si peramal, Baginda Raja kembali menceritakan mimpinya. Kemarin malam aku bermimpi aneh sekali. Di dalam mimpiku aku melihat semua gigiku tanggal. Menurutmu apa arti dari mimpiku semalam? Tanya Baginda Raja. Sebenarnya peramal kali ini penafsirannya juga sama dengan peramal sebelumnya, yaitu bahwa dalam waktu dekat semua keluarga Baginda Raja akan meninggal. Akan tetapi karena ia takut dihukum cambuk, ia pun berpura-pura memilih tidak tahu. Maaf Paduka yang mulia, kalau mimpi tentang gigi tanggal hamba itu kurang tahu. Karena keahlian hamba itu khusus membahas seputar mimpi bertemu hewan besar ataupun makhluk halus, kata si peramal beralasan. Peramal macam apa kamu ini? Masa menafsir mimpi kayak gini saja tidak bisa? Prajurit, beri dia hukuman cambuk. Walhasil akhirnya si peramal kena hukuman juga. Dan hari berikutnya, Baginda Raja kembali memanggil peramal lainnya. Tapi karena takut kena hukuman, mereka tidak mau datang dengan alasan sakit. Namun tiba-tiba saja datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. Hei Abu Nawas, ada apa datang kemari? Tanya Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, hamba dengar Paduka sedang mencari peramal atas mimpi Paduka, tutur Abu Nawas. Iya, benar Abu Nawas. Tapi ramalan mereka semua malah membuatku jengkel, ujar Baginda Raja. Kalau boleh tahu Paduka, mimpi apa yang Paduka alami? Ya barangkali hamba bisa menafsirkannya, kata Abu Nawas percaya diri. Mana mungkin, kamu itu bukan peramal atau ahli tafsir mimpi Abu Nawas, ucap Baginda Raja heran. Ya itu sih terserah Paduka, mau percaya syukur, tidak percaya juga tidak apa-apa, jawab Abu Nawas enteng. Baginda Raja pun akhirnya menceritakan perihal mimpinya kepada Abu Nawas. Jadi menurutmu, apa arti mimpiku tersebut? Tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. Abu Nawas tak langsung menjawabnya, ia pun berpikir sejenak. Setauku kalau mimpi gigi tanggal itu berarti ada salah satu keluarganya yang akan meninggal. Sedangkan mimpi Baginda Raja, giginya tanggal semua. Itu berarti dalam waktu dekat semua keluarganya akan meninggal. Tapi kalau aku sampaikan apa adanya, pasti Baginda Raja akan menghukumku, pikir Abu Nawas dalam hati. Bagaimana Abu Nawas? Apakah kau sudah menemukan arti mimpiku? Tanya Baginda Raja kembali. Lalu dengan akal cerdiknya Abu Nawas menjawab. Sudah Paduka yang mulia. Berbahagialah Paduka. Mimpi Paduka itu pertanda Paduka adalah orang yang paling beruntung di dunia. Wah, benarkah Abu Nawas? Mengapa demikian? Tanya Baginda Raja kegirangan.
Ya, karena Paduka akan tetap hidup lama daripada semua anggota keluarga Paduka, jawab Abu Nawas mantap. Mendengar perkataan Abu Nawas itu, tampaklah senyum mengembang di wajah Baginda Raja. Ia terlihat sangat puas dengan jawaban Abu Nawas. Wah, tak kusangka, ternyata kamu peramal yang hebat, Abu Nawas. Dan sebagai hadiah atas kehebatanmu itu, hadiahkan 5 keping emas untukmu. Terimalah, wahai Abu Nawas, kata Baginda Raja puas. Sebenarnya kalau kita perhatikan, antara jawaban peramal pertama dengan Abu Nawas itu sama saja. Yang membedakan adalah cara penyampaiannya. Peramal yang pertama berbicara apa adanya tanpa memikirkan akibatnya. Sedangkan Abu Nawas menjawab dengan cerdik dan bijak, sehingga Baginda Raja pun merasa senang dan memberikannya hadiah. Pesan dari kisah ini adalah, saat menyampaikan kebenaran, maka pakailah cara yang benar dan bijak. Sepandai-pandainya tupai melompat, pada akhirnya akan jatuh juga. Begitu pula dengan Abu Nawas. Secerdik-cerdiknya dia, pada akhirnya akan terkena sial juga. Kisah ini bermula saat Abu Nawas diundang ke istana oleh Baginda Raja. Rupanya Baginda Raja sudah mempersiapkan tantangan yang membuat Abu Nawas kewalahan. Karena gagal menjalankan tantangan, Abu Nawas akhirnya mendapatkan hukuman. Dan hukumannya adalah berupa 1 bulan penjara. Tapi yang membuat Baginda Raja heran, Abu Nawas malah terlihat ceria. Dan setelah diselidiki, ternyata Abu Nawas membuat lukisan wajah istrinya di tembok penjara tempat ia dihukum. Bukankah istri Abu Nawas galak? Kenapa lukisan istrinya justru membuatnya ceria? Pikir Baginda Raja. Karena penasaran, Baginda Raja pun mendatangi Abu Nawas di dalam penjara. Weh Abu Nawas, apa yang membuatmu bahagia dan ceria di dalam penjara? Tanya Baginda Raja. Oh ya, karena ada lukisan istri saya, Paduka, jawab Abu Nawas. Loh, kamu ini aneh Abu Nawas. Bukankah kau bilang kau sering tidak betah di rumah gara-gara istrimu? Kau bilang istrimu galak dan suka ngomel-ngomel, kata Baginda Raja. Justru itu Paduka, setiap kali saya melihat lukisan istri saya, semua permasalahan apapun menjadi tidak ada apa-apanya bila dibandingkan permasalahan dengan dia. Oleh sebab itulah saya bahagia dan ceria di dalam tembok penjara ini, celetuk Abu Nawas. Spontan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. Ia pun lalu melepaskan Abu Nawas karena telah membuatnya tertawa. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Dimanapun ia menemukannya, maka dia berhak mengambilnya. Abu Nawas merupakan salah satu tokoh sufi asal Baghdad yang dikagumi oleh Raja Harun ar-Rasyid. Pasalnya, Abu Nawas memiliki kecerdasan dan kecerdikan yang berbeda sebagaimana dimiliki oleh kebanyakan orang. Abu Nawas mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya dengan mudah dan dibumbui dengan humornya. Sehingga tak jarang, ia membuat raja dan warga desa terpingkal-pingkal karena perbuatannya. Sebagaimana dalam kisahnya saat ia mengencingi warung Puan Hamid. Dikisahkan, seperti biasa jika tidak ada undangan ke istana, Abu Nawas menghabiskan waktunya untuk nongkrong di warung Tuan Hamid. Karena di sanalah Abu Nawas bisa tahu tentang semua kabar berita dari kawan-kawannya. Pada suatu hari, saat Abu Nawas duduk santai di depan rumahnya, datanglah beberapa kawannya menghampiri.
Abu Nawas, aku ada tantangan untukmu. Apakah kamu berani melakukannya? Kata salah satu temannya. Wah, tentu saja berani. Memangnya apa tantangannya? Tanya balik Abu Nawas. Begini Abu Nawas, kamu tahu kan warung Tuan Hamid? Dan kamu pasti tahu kalau Tuan Hamid itu orangnya sangat galak. Tantangannya adalah, kalau kamu berani mengencing warung Tuan Hamid, maka kami akan memberikanmu hadiah. Tapi ada syaratnya Abu Nawas. Saat kamu mengencing seluruh ruangan warungnya, Tuan Hamid harus tertawa. Kalau sampai Tuan Hamid jengkel, ya berarti kamu gagal. Jelas mereka. Wah, gila kalian ini. Tantangan macam apa itu? Protes Abu Nawas. Udah, bilang saja kalau kamu takut. Tidak usah banyak alasan Abu Nawas, ujar mereka. Sejenak Abu Nawas terdiam. Kalau ia menolak tantangan tersebut, kawan-kawannya pasti akan menganggapnya sebagai pengecut. Namun di sisi lain, jikalau ia menerima tantangan itu, resikonya sangat berbahaya. Mengingat Tuan Hamid terkenal galak dan kejam. Setelah merenung agak lama, akhirnya Abu Nawas mendapatkan ide yang cemerlang. Ia pun menerima tantangan dari teman-temannya itu. Begini kawan-kawan, ini karena tantangannya sangat beresiko nih. Berapa hadiah yang akan kalian berikan bila aku berhasil melakukannya? Tanya Abu Nawas. Tenang saja Abu Nawas, kami akan memberikanmu uang 1.000 dinar, jawab mereka. Wah, 1.000 dinar, uang yang lumayan banyak itu, kata Abu Nawas dalam hati. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas pun langsung menerima tantangan tersebut. Baiklah, aku terima tantangan kalian, tapi aku minta bayarannya sekarang, ucap Abu Nawas. Setelah Abu Nawas mendapatkan bayarannya, mereka segera berangkat menuju warung Tuan Hamid. Sesampainya di warung Tuan Hamid, Abu Nawas berkata kepada kawan-kawannya, kalian tunggulah di luar sebentar. Kemudian Abu Nawas masuk ke warung untuk menemui Tuan Hamid. Coba menurut kalian, apakah Abu Nawas akan berhasil? Tuan Hamid kan terkenal galak, bisik salah satu dari mereka. Ya, kita lihat saja nanti. Paling-paling juga Abu Nawas digebukin pakai kayu sampai pingsan. Timpal yang lainnya. Mendengar itu mereka pun saling tertawa. Tidak lama kemudian terdengar keras suara tawa Tuan Hamid dari dalam warungnya. Hal ini membuat kawan-kawan Abu Nawas heran dan tak percaya. Karena penasaran, mereka pun melongok ke dalam warung Tuan Hamid. Betapa terkejutnya mereka ketika melihat Abu Nawas sedang mengencingi seluruh ruangan warung Tuan Hamid. Sedangkan Tuan Hamid sendiri malah tertawa terpinggal-pinggal melihat ulah Abu Nawas yang konyol itu. Bagaimana mungkin ini terjadi? Ucap mereka keheranan. Wah, jangan-jangan Tuan Hamid diperet Abu Nawas. Makanya dia malah ketawa saat warungnya dikencingi, jawab kawan lainnya. Setelah berhasil melakukan tantangannya, Abu Nawas pun pergi meninggalkan warung Tuan Hamid. Salah satu kawannya yang penasaran dengan kejadian tadi segera menyusul Abu Nawas dan mempertanyakannya. Abu Nawas, tunggu dulu, teriaknya sambil berlari menghampiri Abu Nawas. Abu Nawas pun menghentikan langkahnya. Ada apa lagi? Bukankah tantangannya sudah berhasil aku jalani? Ucap Abu Nawas. Iya benar, saya cuma penasaran Abu Nawas. Kenapa Tuan Hamid bisa tertawa? Padahal kan dia sangat galak, tapi malah tertawa saat kau kencing warungnya. Tanya kawannya penasaran. Oh itu, caranya mudah saja. Jadi saat aku menemui Tuan Hamid di dalam warung, aku menantang dia sebuah permainan dengan hadiah 500 dinar. Tutur Abu Nawas. Tentu saja Tuan Hamid langsung tergiur. Dan permainannya adalah, barang siapa yang paling banyak memasukkan air kencing ke gelas di hadapannya, maka dialah pemenangnya. Lalu aku dan Tuan Hamid meletakkan gelas di hadapan masing-masing. Giliran pertama adalah Tuan Hamid. Ia kencing fokus ke arah gelas di hadapannya. Tentu saja gelasnya penuh berisi air kencing. Kemudian saat giliranku, aku kencing ke sana kemari, tak tentu arah. Hampir seisi ruangan aku kencingi, kecuali gelas yang ada di hadapanku. Tutur Abu Nawas. Melihat ulah konyolku ini membuat Tuan Hamid tertawa terpinggal-pinggal karena ia merasa akan memenangkan lomba dan mendapatkan hadiah 500 dinar. Tentu saja Tuan Hamid lah pemenangnya.
Lalu aku memberi dia hadiah uang 500 dinar. Dan uang 1000 dinar yang kalian berikan padaku tinggal tersisa 500 dinar. Sisa uang tersebut ini mau aku bawa pulang, kata Abu Nawas menjelaskan. Walah, otakmu memang cerdik Abu Nawas, puji kawannya sambil geleng-geleng kepala. Dan itulah kisah kocak Abu Nawas mengencing warung Tuan Hamid tapi mendapatkan untung. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Dimanapun ia menemukannya, maka dia berhak mengambilnya. Kala itu, negeri Baghdad sedang dilanda musim dingin. Apalagi bila malam tiba, angin berhembus begitu kencang hingga hawa dingin terasa menusuk tulang. Akibatnya, suasana pada malam hari jalanan menjadi sepi tanpa ada aktivitas sama sekali. Sementara baginda raja yang sedang duduk di singgasananya berkata kepada panglima prajurit, "Prajurit, dalam situasi seperti ini, kamu harus tetap waspada. Jangan sampai lengah. Sebab kondisi jalanan kota Baghdad sedang sepi, bisa dimanfaatkan oleh pencuri untuk melancarkan aksi jahatnya, terutama pada malam hari." Sang panglima pun menjawab, "Siap Paduka Yang Mulia. Saat malam tiba, di setiap sudut-sudut jalan, saya sudah tugaskan beberapa prajurit untuk berjaga. Jadi masyarakat tak perlu khawatir, rumahnya akan aman dari aksi perampokan." Mendengar itu, baginda raja pun merasa lega. "Bagus, keamanan rakyatku harus diutamakan," tutur baginda raja. "Siap Paduka Yang Mulia, tapi saya ingin mengajukan permintaan. Ini menyangkut prajurit-prajurit yang berjaga pada malam hari. Mereka semua kedinginan saat bertugas. Saya ingin mereka diberikan baju mantel yang tebal, supaya mereka bisa fokus dalam tugasnya," pinta sang panglima. "Baiklah, kamu minta saja sama bendahara kerajaan supaya membelikan baju mantel buat mereka," balas baginda raja. Berbicara soal dinginnya saat malam hari, terbesit ide konyol pada diri baginda raja untuk menantang Abu Nawas. "Wahai bengawan, suruh Abu Nawas menghadapku sekarang," titah baginda raja. Beberapa pengawal istana segera berangkat menuju rumah Abu Nawas. Dan singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap baginda raja. "Ampun Paduka Yang Mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Gini Abu Nawas, aku ada tantangan untukmu. Kalau kamu berhasil melakukannya, kamu akan mendapatkan hadiah uang yang banyak," kata baginda raja. Tentu saja Abu Nawas langsung tertarik dengan tawaran baginda raja. "Kalau boleh tahu Paduka, tantangan apakah itu?" tanya Abu Nawas penasaran. "Tantangannya sederhana Abu Nawas. Kamu harus sanggup bermalam di puncak gunung. Tapi ada syaratnya, kamu tak boleh mengenakan baju sehelai pun," sahut baginda raja. Sejenak Abu Nawas terdiam. Jangankan di puncak gunung, di luar rumah saja cuacanya sangat dingin, pikir Abu Nawas. Tapi karena ia sedang sangat membutuhkan uang, tawaran tersebut diterimanya. "Baiklah Paduka, saya bersedia. Silahkan Paduka tentukan kapan waktunya," ucap Abu Nawas. "Nanti malam Abu Nawas," balas baginda raja. Saat menjelang malam tiba, Abu Nawas dikawal oleh beberapa prajurit berjalan menuju puncak gunung. Para prajurit ini bertugas melucuti semua pakaian Abu Nawas dan mengawasinya agar jangan sampai Abu Nawas menyalakan api untuk menghangatkan tubuhnya. Sementara para prajurit yang mendampingi Abu Nawas memakai baju mantel tebal supaya tak kedinginan saat menjalankan tugasnya. Abu Nawas menghabiskan malamnya dengan bergadang tanpa tidur sedikit pun, sebab rasa dingin yang ia rasakan sangat luar biasa, sampai darah dalam nadinya terasa membeku. Wajahnya pun kini mulai pucat menahan dinginnya malam. Abu Nawas sempat akan menyerah, tapi segera ia tepis keinginan tersebut demi hadiah uang yang akan ia dapatkan. Akhirnya, waktu pun sudah menunjukkan pagi.
Itu berarti tantangan Abu Nawas sudah selesai dijalani. Betapa gembiranya hati Abu Nawas karena berhasil menjalankan tantangan tersebut. Kemudian Abu Nawas dan para prajurit balik ke istana untuk menghadap Baginda Raja. Baginda Raja menjadi heran, Abu Nawas bisa bertahan dan berhasil menjalankan tantangannya. "Hebat kau Abu Nawas, apa yang kau rasakan tadi malam?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas pun menceritakan hal yang mengerikan yang menimpa dirinya. "Saya hampir mati kedinginan, Paduka," jelas Abu Nawas. "Apakah di malam itu kau tidak melihat cahaya api dari jauh maupun dekat?" tanya Baginda Raja kembali. "Tentu saja saya melihat, ya Paduka. Saya melihat ada cahaya obor api remang-remang dari salah satu rumah perkampungan yang berada di bawah kaki gunung," jawab Abu Nawas. Mendengar itu Baginda Raja tertawa. "Wah, berarti kamu gagal Abu Nawas. Pantesan saja kamu kuat bertahan. Ternyata kamu menghangatkan tubuhmu dengan cahaya obor api itu," ujar Baginda Raja. "Maksud Paduka?" tanya Abu Nawas heran. "Ya, kamu gagal dan kamu tidak berhak mendapatkan hadiah," kata Baginda Raja menjelaskan. Abu Nawas pun langsung marah mendengarnya, tapi ia tak berani menunjukkan kepada Baginda Raja. Ia hanya diam menahan emosi. "Kurang ajar, aku telah ditipu," gerutu Abu Nawas. Abu Nawas pun terpaksa pulang tanpa membawa hadiah. Sejak saat itu Abu Nawas terus memikirkan cara untuk membalaskan perlakuan Baginda Raja. Hingga pada suatu hari Abu Nawas mendapatkan ide yang cemerlang. Ia pun segera menyusun rencananya dengan menghadap Baginda Raja. "Paduka yang mulia, bila Paduka berkenan, saya mengundang Paduka untuk makan siang di rumah saya," kata Abu Nawas. "Wah, benarkah? Masakan apa yang akan kau hidangkan?" tanya Baginda Raja. "Sop bebek buatan saya, Paduka," balas Abu Nawas. Seketika Baginda Raja langsung mengiyakan, mengingat Abu Nawas terkenal jago masak, apalagi bila masakan sop bebek, lezatnya bukan main. Tapi sayangnya Abu Nawas selalu menolak manakala dirinya diminta Baginda Raja untuk memasak sop bebek. Dan kali ini adalah kesempatan langka baginya untuk bisa menikmati kembali sop bebek buatan Abu Nawas. "Baiklah Abu Nawas, ayo kita ke rumahmu sekarang," titah Baginda Raja. Sesampainya mereka di rumah Abu Nawas, di halaman rumahnya sudah disediakan meja makan dan kursi. Baginda Raja pun duduk di situ bersama Abu Nawas. Sembari menunggu waktu makan siang, Abu Nawas menceritakan beberapa kisah jenakanya yang membuat Baginda Raja tertawa. "Paduka yang mulia, ini sudah waktunya makan siang. Saya mau ke belakang dulu untuk memasak," ucap Abu Nawas. Tidak lama kemudian Abu Nawas kembali menemui Baginda Raja. "Mana makanannya Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Belum matang Paduka, tunggulah beberapa saat," jawab Abu Nawas. Mereka berdua pun kembali ngobrol. Sesekali Abu Nawas masuk ke belakang untuk menengok masakan yang dibuatnya. Namun sampai waktu menjelang sore masakan tersebut masih belum juga matang. Baginda Raja pun mulai tak kuasa menahan rasa laparnya. "Ini kenapa lama sekali Abu Nawas? Aku sudah tak kuat menahan laparku," ucap Baginda Raja. "Ya sabar Paduka, mungkin sebentar lagi juga matang," balas Abu Nawas. "Kamu dari tadi bilangnya seperti itu, tapi sampai sekarang belum juga matang," ujar Baginda Raja mulai emosi. Karena tak kuasa menahan lapar, akhirnya Baginda Raja masuk ke belakang, melihat masakan sop bebek yang sedang dibuat. Betapa terkejutnya Baginda Raja. Ia melihat panci sop bebek digantung yang jaraknya 1 meter di atas tunggu api. "Apa-apaan ini Abu Nawas? Kamu mau mempermainkan saya ya?" bentak Baginda Raja. "Loh, memangnya kenapa Paduka? Bukankah saya sudah memasaknya dengan benar?" jawab Abu Nawas berpura-pura tidak tahu. "Ya mana mungkin sop bebeknya bisa matang. Tunggu apinya saja jauh dari panci," balas Baginda Raja. "Apakah Paduka lupa dulu waktu saya ditantang bermalam di puncak gunung? Saya dinyatakan gagal karena menurut Paduka saya menghangatkan diri dengan cahaya obor api milik warga yang ada di bawah kaki gunung.
Kalau menurut Paduka jarak sejauh itu saja bisa menghangatkan badan, apalagi api yang hanya berjarak 1 meter. Makanya saya masak sop bebek dengan cara seperti itu. Saya yakin Paduka pasti percaya suatu saat pasti sop bebeknya akan matang, kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar hal itu, Baginda Raja yang tadinya emosi menjadi tertawa. Caramu membalasku memang cerdik, Abu Nawas, puji Baginda Raja. Kemudian untuk menebus kesalahan, Baginda Raja memberikan uang kepada Abu Nawas atas keberhasilannya sewaktu bermalam di puncak gunung. Beberapa hari ini, Baginda Raja sedang diselimuti duka, sebab sahabatnya yang juga seorang hakim telah meninggal dunia. Sahabatnya itu merupakan hakim yang sangat bijaksana dan adil, dan paling benci dengan praktek suap menyuap. Oleh sebab itulah, Baginda Raja menjadikan sahabatnya itu sebagai hakim agung di pemerintahan pusat. Karena kejujurannya dalam mengemban amanah, hidupnya terbilang sederhana. Ia mengambil bayarannya sebagai hakim hanya sebagian, dan sebagian lagi ia sedekahkan kepada fakir miskin. Berbeda dengan pejabat-pejabat istana yang lain yang hidup dalam kemewahan dan berkelimpahan harta. Namun sekarang sahabatnya itu telah tiada. Baginda Raja pun bingung, siapakah yang pantas menjadi penggantinya. Pengennya sih menunjuk Abu Nawas, tapi itu tak mungkin. Karena Abu Nawas pasti akan menolaknya seperti yang sudah-sudah. Kalaupun dipaksa, yang ada malah akan membuat Baginda Raja menanggung malu. Mungkin Abu Nawas bisa memecahkan masalah ini. Aku akan coba bertanya kepadanya, pikir Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja memerintahkan beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Dan singkat cerita, Abu Nawas pun datang ke istana dan menghadap Baginda Raja. Ada gerangan apa Paduka memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Kamu tahu kan, hakim yang saya tempatkan di pemerintahan pusat sudah meninggal dunia. Dan saya bingung Abu Nawas, siapakah yang pantas menggantikan posisinya? Aku menginginkan orang yang jujur dan anti suap seperti dirinya. Apakah kamu punya solusi? Aku tahu kamu tak mungkin menjadi pejabat istana, dan aku tak akan memaksamu. Tapi setidaknya bantulah saya untuk menemukan orang yang pantas menjadi penggantinya, pinta Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia merasakan kegelisahan yang sedang dialami rajanya itu. Suasana pun menjadi hening seketika. Baiklah Paduka, tapi beri hamba waktu seminggu, nanti akan hamba kabari, kata Abu Nawas memecahkan keheningan. Abu Nawas pun lalu mohon diri kepada Baginda Raja untuk pulang ke rumahnya. Dan keesokan harinya, dengan mengendarai keledai, Abu Nawas berkeliling kampung, berjalan ke sana kemari, hingga sampailah ia di tepian sungai. Di situ, Abu Nawas melihat ada seorang gembala yang sedang memberi minum induk sapi dan anaknya. Muncullah ide cemerlang di benak Abu Nawas. Ia pun segera menghampiri anak sapi yang masih kecil itu. Dan entah bagaimana caranya, tiba-tiba anak sapi tersebut berjalan meninggalkan induknya dan mengikuti Abu Nawas yang sedang menaiki keledainya. Melihat hal itu, si gembala mencoba menghalau anak sapinya supaya kembali kepada induknya. Namun ajaib, anak sapi tersebut tak bergeming. Ia tetap berjalan mengikuti keledainya Abu Nawas. Karena kesal, si gembala pun menyeret dan memukul anak sapi agar mau ikut dengannya. Gembala, biarkan anak sapi itu ikut denganku, hardik Abu Nawas. Tapi anak sapi itu kan milikku tuan, jawab si gembala. Bukan, anak sapi itu adalah milikku. Dia lahir dari keledaiku ini, balas Abu Nawas. Lah, bagaimana mungkin? Jelas-jelas anak sapi ini milikku. Itu induk sapinya, protes gembala sambil menunjuk induk sapi di sampingnya.
Kalau dia anak dari induk sapimu, pasti dia akan ikut dengannya. Buktinya, dia malah ikut dengan keledaiku. Berarti ia anak dari keledaiku, kata Abu Nawas tak mau kalah. Pertengkaran pun semakin memanas. Masing-masing dari mereka tak ada yang mau mengalah. Akhirnya Abu Nawas berkata, "Gini saja, lebih baik kita selesaikan masalah ini di pengadilan. Biar Tuan Hakim yang memutuskan." Si gembala setuju dengan usulan Abu Nawas. Maka pergilah mereka berdua ke rumah hakim pertama. Sebelum sidang dimulai, Abu Nawas menawari hakim pertama dengan iming-iming uang yang banyak, supaya Abu Nawas bisa memenangkan perkaranya. Hakim pertama tergiur dengan tawaran Abu Nawas. Tapi ia bingung, bagaimana caranya supaya perkara ini dimenangkan oleh Abu Nawas. "Itu sih mudah saja Tuan Hakim, putuskan saja. Kepada siapa anak sapi tersebut akan ikut, maka dialah pemiliknya." Sang hakim lalu memutuskan seperti permintaan Abu Nawas. Ketika anak sapi itu dilepaskan, si anak sapi selalu mengikuti keledai Abu Nawas. Walhasil Abu Nawas lah yang berhak atas anak sapi tersebut. Merasa keputusan hakim pertama tidak adil, kemudian si gembala mengajak Abu Nawas menemui hakim kedua. Hakim kedua juga ditawari iming-iming uang yang banyak oleh Abu Nawas, supaya dia bisa memenangkan perkaranya. Hakim kedua juga tergiur dengan tawaran Abu Nawas. Ia memutuskan perkara sesuai arahan Abu Nawas seperti yang dilakukan oleh hakim pertama. Abu Nawas pun kembali memenangkan perkaranya atas kepemilikan anak sapi. Upaya si gembala dalam meminta keadilan kembali menemui kegagalan. Ia lalu mengajak Abu Nawas pergi ke rumah hakim ketiga. Seperti biasa, sebelum persidangan dimulai, Abu Nawas menemui hakim ketiga untuk menyuapnya dengan uang yang sangat banyak. Namun hakim ketiga ini sepertinya enggan mengadili perkara tersebut. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas heran. Berkali-kali didesak, sang hakim masih enggan memutuskan perkara. "Anda ini kenapa tak mau mengadili perkara ini, Tuan Hakim? Apakah uang yang saya berikan kurang banyak?" tanya Abu Nawas. "Ini bukan masalah uang, tapi saya lagi kena menstruasi. Jadi pantang bagi saya memutuskan suatu perkara apabila saya sedang datang bulan," jawab hakim ketiga. Abu Nawas semakin heran dengan jawaban Tuan Hakim. Abu Nawas lantas berkata, "Loh, Tuan Hakim kan laki-laki. Mana mungkin bisa menstruasi? Itu hal yang sangat mustahil, Tuan Hakim." Dengan tenang, hakim ketiga ini menjawab, "Ya, begitu juga dengan anak sapi. Sejak kapan keledai bisa melahirkan anak sapi? Meskipun anak sapi berjalan mengikuti keledaimu, bukan berarti anak sapi itu lahir dari keledaimu." Abu Nawas sejenak terdiam. Lalu ia kembali bertanya, "Jadi menurut pendapat Tuan Hakim, anak sapi itu milik siapa?" Dengan tegas hakim ketiga menjawab, "Ya sudah jelas, gembala itu kan punya induk sapi. Tentu dialah pemiliknya." Abu Nawas tersenyum dengan keputusan hakim ketiga. Ia pun mengembalikan anak sapi itu kepada si gembala. Sebelum berpamitan kepada Tuan Hakim, Abu Nawas berkata, "Tuan Hakim, besok Anda ikut saya ke istana. Baginda Raja membutuhkan Anda sebagai hakim agung di istana." Abu Nawas merasa puas dan lega. Tugas dari Baginda Raja telah ia selesaikan, karena ia telah menemukan hakim yang tepat untuk ditempatkan di istana sebagai hakim agung. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Dimanapun ia menemukannya, maka dia berhak mengambilnya.